tentang sebuah perjalanan, pengabdian, dan kenangan. Setiap perjalanan selalu dimulai dari sebuah langkah, dan bagi kami, langkah itu dimulai ketika kami tiba di Desa Masaran, membawa semangat, harapan, dan sedikit rasa penasaran tentang apa yang akan kami temui, siapa yang akan kami kenal, dan cerita apa yang akan kami bawa pulang. Hari pertama menjadi awal dari perjalanan kami. Kuliah kerja nyata kelompok 29 dan 30 resmi dibuka. Setelah pembukaan, kami melanjutkan silaturahmi ke rumah kepala desa Masaran. Dari sana, perjalanan pengabdian kami benar-benar dimulai. Hari-hari berikutnya, kami mulai mengenal lingkungan tempat kami mengabdi. Kami berkunjung dan berkoordinasi dengan pihak sekolah, berdiskusi bersama kepala sekolah dan para guru, menyusun program kerja, dan mencari tahu hal-hal sederhana apa yang bisa kami lakukan untuk membantu. Kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang program kerja, tetapi juga tentang hadir dan menjadi bagian dari masyarakat. Perlahan, Desa Masaran bukan lagi sekedar tempat kami menjalankan kuliah kerja nyata. Desa ini mulai terasa seperti rumah kedua. Salah satu langkah awal kami di sekolah adalah berbagi mengenai materi bullying. Kami mengenalkan apa itu bullying, jenisnya, dampaknya, serta bagaimana cara mencegahnya. Bukan hanya melalui materi, melainkan melalui permainan dan tanya jawab. Karena terkadang, perubahan besar dimulai dari sebuah pemahaman sederhana. Hari demi hari, kami semakin dekat dengan anak-anak SDN 1 Masaran. Kami membantu mengajar kelas 1 hingga kelas 4, menemani mereka membaca, belajar, menulis, berhitung, hingga berbagai hal-hal kecil yang mungkin akan mereka ingat. Dan tanpa kami sadari, justru merekalah yang banyak mengajarkan kami tentang ketulusan, keceriaan, dan bagaimana kebahagiaan bisa sesederhana sebuah senyuman. Kami juga ikut merapikan perpustakaan, menyortir buku, membersihkan lingkungan sekolah, dan mengikuti senam bersama. Karena bagi kami, membantu tidak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Terkadang, membersihkan sebuah ruangan atau menemani seorang anak belajar sudah cukup berarti. Ada pula hari ketika kreativitas menjadi bahasa kami. Kami membuat karya ekoprint, daun, kain, warna, dan tangan-tangan kecil mereka berubah menjadi sebuah karya yang penuh cerita. Sederhana, tapi meninggalkan kesan yang luar biasa. Dari sekolah, perjalanan kami berlanjut mengenal potensi ekonomi masyarakat. Kami mengunjungi UMKM dan kelompok wanita tani Desa Masaran. Melihat secara langsung proses produksi, memahami bagaimana sebuah usaha dijalankan, hingga mengenal produk-produk unggulan desa. Kami ikut membantu produksi keripik talas dan stik talas, yang kemudian kami persiapkan untuk menjadi bagian dari gelar produk UMKM. Dari sini kami belajar bahwa potensi besar seringkali tumbuh dari hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita. Di Balai Desa, kami juga ikut membantu berbagai pekerjaan, mulai dari penginputan sertifikat tanah, mempersiapkan taman belakang Balai Desa, membuat tempat sampah dari ban bekas, hingga memasang papan larangan membuang sampah sembarangan di sekitar sungai. Kami ingin meninggalkan sesuatu yang tidak hanya terlihat, tapi juga bisa terus dimanfaatkan setelah kami pergi. Salah satu bagian kecil dari perjalanan itu adalah Taman Toga. Kami mencari, menanam, dan memberi nama berbagai tanaman obat keluarga. Sedikit demi sedikit, kami mencoba membuat lingkungan menjadi lebih hijau, lebih rapi, dan lebih bermanfaat.
Di luar sekolah, kami juga berkesempatan menemani anak-anak di madrasah diniyah, mengajarkan membaca, menulis Iqra serta Al-Quran, belajar tata cara wudhu hingga praktik sholat. Di tempat inilah kami kembali diingatkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga nilai dan keteladanan. Sementara itu, semangat kemerdekaan mulai terasa di seluruh penjuru desa. Kami ikut mempersiapkan berbagai kebutuhan Agustusan. Dari sini, kami seringkali duduk bersama kelompok 29 untuk merancang dan mempersiapkan acara kemerdekaan. Kami juga berkesempatan hadir dalam pembukaan Pasar Jadul Panguppo Jiwo di Pasar Desa Dombyong. Merupakan salah satu proyek program kerja mahasiswa Universitas Brawijaya, di mana sebuah pengalaman yang memperlibatkan bagaimana budaya, masyarakat, dan potensi lokal dapat berjalan bersama. Hingga akhirnya kami ikut meramaikan jalan santai bersama masyarakat Desa Masaran. Tidak ada jarak antara mahasiswa dan warga, hanya ada tawa, sapaan, dan kebersamaan yang membuat pagi itu terasa begitu sederhana namun berharga. Semangat kemerdekaan semakin terasa ketika kami tampil dalam pentas seni Tari Jatil, berkolaborasi bersama kelompok 29. Di atas panggung, kami bukan lagi sekedar mahasiswa yang sedang menjalankan program. Kami adalah bagian dari masyarakat yang ikut merayakan kebahagiaan bersama mereka. Setelah berbagai persiapan, tibalah hari yang kami tunggu, Lomba Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kami menyiapkan perlengkapan, memasang bambu, mengatur berbagai kebutuhan, hingga akhirnya seluruh kegiatan berlangsung. Riuh tawa, sorak-sorai, dan wajah-wajah bahagia itu menjadi salah satu kenangan yang tidak akan mudah kami lupakan. Di tengah kesibukan, kami juga mendapat kesempatan untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebuah momen yang kembali mengingatkan kami mengenai pentingnya kebersamaan, tradisi, dan rasa syukur. Ada pula momen-momen sederhana yang tidak masuk dalam daftar program kerja. Menghadiri undangan pernikahan kepala dusun, bersilaturahmi, berbincang bersama warga, dan sekadar hadir di tengah kehidupan mereka. Justru dari momen-momen sederhana itulah rasa kekeluargaan mulai tumbuh. Kami juga kembali berbagi bersama anak-anak, kali ini mengenai manfaat dan resiko penggunaan gadget, serta pentingnya membatasi waktu penggunaan sesuai usia. Karena di tengah perkembangan zaman ini, belajar bukan hanya tentang buku dan papan tulis, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan teknologi dengan bijak. Begitu banyak yang kami lakukan, mengajar, belajar, kerja bakti, membantu masyarakat, mengenal UMKM, menanam, berkarya, berorganisasi, dan berbagi. Namun ternyata yang paling berharga bukanlah seberapa banyak program yang berhasil kami selesaikan, melainkan berapa banyak cerita yang berhasil kami ciptakan di dalamnya. Dan setiap pertemuan pada akhirnya akan sampai pada perpisahan. Kami berpamitan kepada keluarga besar SDN 1 Masaran, kepada perangkat desa Masaran, dan kepada anak-anak madrasah diniyah yang selama ini menemani hari-hari kami. Ada senyum yang kami coba tahan, ada tawa yang tetap kami bagi, dan ada rasa haru yang sulit untuk dijelaskan. Bahkan ketika waktu kami hampir selesai, masih ada satu hal yang akan kami persiapkan. Produksi untuk gelar produk UMKM, sebuah penutup dari perjalanan kami mengenal, membantu, dan mendukung potensi masyarakat Desa Masaran. Hingga tibalah pada penghujung kegiatan kuliah kerja nyata.
Kenangan yang tercipta tidak memiliki batas waktu. Kami datang sebagai orang-orang yang belum saling mengenal sebelumnya, lalu kami belajar menjadi satu tim. Kami datang sebagai mahasiswa yang ingin mengabdi, namun kami pulang dengan membawa lebih banyak pelajaran daripada yang pernah kami bayangkan. Tentang masyarakat, tentang kebersamaan, tentang tanggung jawab, tentang kehilangan, dan tentang arti pulang dengan membawa cerita. Desa Masaran mungkin akan kembali menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun bagi kami, tempat ini akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup. Terima kasih untuk setiap senyum. Terima kasih untuk setiap bantuan. Terima kasih untuk setiap cerita. Dan terima kasih karena telah menerima kami sebagai bagian kecil dari keluarga Desa Masaran. Kami datang untuk mengabdi, kami tinggal untuk belajar, dan kami pulang membawa kenangan. Kuliah kerja nyata kelompok 30 Desa Masaran, sebuah perjalanan yang mungkin telah selesai, tetapi ceritanya akan selalu tinggal. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam kuliah kerja nyata kelompok 30 Desa Masaran tahun 2026. Ayo main trip, ayo boy. Ya, syukur kita video gitu.